Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Sanggarwati, mahasiswa semester 6 dari STM IK Himsyah Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan soal penilaian tengah semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Soal pertama yaitu berikan 5 kelebihan pemrograman berorientasi objek dibandingkan dengan pemrograman terstruktur. Program berorientasi objek atau Object Oriented Analysis Design itu memungkinkan adanya standarisasi objek yang akan memudahkan memahami desain dan mengurangi resiko pelaksanaan proyek. Sedangkan di pemrograman terstruktur, milestone diperhatikan dengan jelas yang memudahkan dalam manajemen proyek. Jadi sama-sama memudahkan. Hanya saja yang OOAD ini mengurangi resiko pelaksanaan proyek. Yang kedua adalah analisis dan pemrograman. Analisis dan programmer tidak dibatasi dengan batasan implementasi sistem. Jadi desain dapat diinformasikan yang dapat dikonfirmasi dengan berbagai lingkungan eksekusi. Sedangkan di pemrograman tekstur merupakan pendekatan visual. Ini membuat metode ini mudah dimengerti oleh pengguna atau programmer. Yang ketiga, tidak ada pemisahan antara fase desain dan analisis sehingga meningkatkan komunikasi antara user dan developer dari awal hingga akhir pembangunan sistem. Sedangkan di pemrograman terstruktur, penggunaan analisis grafis dan tools seperti DFD menjadikan struktur sistem analisis desain ini menjadikan bagus dan mudah untuk digunakan. Nomor 4, di Object Oriented Analysis Design lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem, sedangkan di struktur sistem analisis desain merupakan metode yang diketahui secara umum pada berbagai industri. Dibandingkan dengan SSAD, waktu pengembangan level organisasi, ketangguhan, dan penggunaan kembali dalam kode program itu lebih tinggi dibandingkan dengan metode OOAD. Sedangkan SSAD sudah diterapkan dari lama gitu, jadi sehingga metode ini sudah matang dan layak untuk digunakan. Kemudian soal kedua, gunakan if-else untuk membuat program menghitung nilai sesuai dengan kriteria di bawah ini ke dalam kelas hitung nilai. Jadi tuliskan skrip kode Java di bawah ini dengan ketentuan nilai di atas 90, outputnya grade A. Nilai di antara 81 hingga 90, outputnya grade B. Sedangkan nilai di bawah sama dengan 80, outputnya grade E. Di sini bisa kita lihat muncul source kodenya. Di sini saya menggunakan kelas grade nilai ya, bukan hitung nilai. Jadi sama aja, cuman beda kelasnya saja. Nah, di sini saya bisa menginputkan nama, NIM, nilai harian, nilai UTS, dan juga UAS. Di nilai harian, di nilai-nilai ini itu kita akan mengambil hanya berapa persen saja. Seperti nilai harian itu hanya 0,2 atau 2% dari nilai harian. Kemudian 3%-nya dari nilai UTS dan 5%-nya dari nilai UAS. Nah, nilai akhir ini nanti akan diakumulasikan seperti hasil run file. Di situ kan ada nilai harian 85, nilai UTS-nya 82, nilai UAS-nya 87, sehingga outputnya akan kita hasilkan yaitu nilai akhir 85,1, dan 85 itu termasuk dalam grade B karena kan tadi grade B itu di antara 81 hingga 90 ya. Kemudian soal nomor 3 akan diperlihatkan skrip kode, yaitu skrip kode tentang sebuah pembelian. Jadi di situ ada diskon, ada nilai barang, nama barang, harga satuan.
Lalu dari script kode di slide nomor 3 tadi atau soal nomor 3 itu jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, tuliskan nama kelas yang akan digunakan dalam menyimpan script. Jadi di sini nama kelas itu dalam setiap program itu nantinya bisa kita buat sebagai objek gitu. Jadi blok kelas itu dibuka dengan tanda kurung kurawal. Jadi kemudian ditutup dengan akhir kurung kurawal. Di kelas yang ada di soal nomor 3 itu adalah kelas pembelian, di mana nanti di blok kelas pembelian itu kita bisa mengisi beberapa metode atau fungsi-fungsi dan juga variabel. Lalu soal nomor 2, tuliskan secara lengkap source code bagian mana yang merupakan metode dalam sebuah kelas. Metode ini adalah sebuah entry point dari sebuah program Java. Dan metode ini itu wajib kita buat. Karena nantinya kalau tidak ada metode maka program itu tidak akan bisa dieksekusi. Nah, dalam metode kelas pembelian ini menggunakan metode return atau pengembalian nilai untuk menghitung diskon. Jadi nantinya kalau kita menggunakan return diskon, deklarasinya juga akan menampilkan nilai diskon. Kemudian soal nomor 3, tuliskan secara lengkap source code bagian mana yang merupakan konstruktor dalam sebuah kelas. Untuk mengetahui konstruktor, kita bisa melihat bahwa dalam sebuah objek itu diinisialisasikan menggunakan kata new. Jadi pada konstruktor juga berlaku overloading yang boleh dideklarasikan lebih dari satu atau lebih konstruktor asalkan memiliki parameter yang berbeda. Jadi dari kelas pembelian ini kita bisa melihat pembelian A sama dengan new pembelian. Jadi ketika kita menginput nilai masukan kode barang atau masukan nama barang, nanti otomatis akan menampilkan inputan baru gitu. Kemudian soal nomor 3, tuliskan penjelasan fungsi return pada script di atas. Jadi yang saya jelaskan tadi, fungsi return itu ada pada method gitu. Jadi fungsi return pada coding Java di atas itu untuk mengembalikan atau menghitung nilai pada diskon sehingga dapat tercetak atau terdeklarasi saat kita run. Yang kelima, tuliskan penjelasan perbedaan antara metode yang menggunakan return value dan tidak menggunakan return value seperti script di atas. Karena script di atas tadi menggunakan return, jadi dalam script di atas itu menggunakan return karena metode tersebut memang memerlukan return value karena harus memanggil si diskon atau hasil diskon itu untuk mengembalikan nilainya. Metode yang tidak menggunakan keyword void itu harus mendeklarasikan return value dalam body atau blok kodenya. Untuk dapat mendeklarasikan return value, kita hanya perlu menuliskan sintaks di bawah ini dan diikuti tipe data yang digunakan. Sedangkan metode yang menggunakan keyword void itu tidak memerlukan return value. Apabila kita memaksakan untuk menggunakan void atau menggunakan return value, maka ketika kita kompilasikan akan menyebabkan error. Yang terakhir dari soal UTS ini adalah soal keempat, yaitu jelaskan pengertian metode dengan konstruktor. Jadi metode itu pada dasarnya adalah function yang berada di dalam kelas. Seluruh sifat function bisa diterapkan ke dalam metode seperti bisa diisi dengan argumen atau parameter, mengembalikan nilai dengan keyword return, dan lain-lain. Sedangkan konstruktor merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor itu akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new dan membuat suatu objek yang baru. Untuk mereview program sederhana, di sini saya membuat sebuah program yaitu tentang pembelanjaan kasir.
minimarket. Ini masih sangat sederhana, jadi masih perlu dikembangkan. Di sini saya menggunakan kelas kasir. Dan di aplikasi program sederhana ini terdapat beberapa input yang harus dimasukkan, yaitu nama barang, jumlah barang, dan juga harga barang. Jadi saya menggunakan double untuk menghitung diskon, total harga, total bayar, dan juga jumlah diskon. Nah, di sini jika kita menginput nama barang, jumlah barang, dan harga barang, maka otomatis nanti output yang akan dihasilkan yaitu total barang, jumlah diskon, dan juga total bayar. Total harga ini adalah sama dengan jumlah barang dikali harga, sedangkan diskon sama dengan total harga dikali diskon, dan total bayar itu sama dengan total bayar dikali diskon. Nah, langsung saja saya jalankan programnya ya. Klik kanan lalu run file. Misalkan di sini nama barang popok bayi. Kemudian jumlah barangnya 1 lusin yaitu 12. Harga barangnya sekitar 25.000 gitu ya. Nah, di sini maka Anda akan mendapatkan diskon 7,5% dengan total harga yaitu 12 dikali 25.000, totalnya 300.000, maka jumlah diskonnya sebesar 22.500. Jadi total yang harus dibayarkan sebanyak 277.500. Jadi sekian, terima kasih presentasi soal UTS dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.